Bapak Ibu yang kami hormati, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat yang kami hormati Bapak dan Ibu penasihat Bapak Berencana yang sedang biasa dilakukan. Marilah pertama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas limpahan rahmat, hidayah, dan inayahnya kepada kita semua. Sehingga pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan kami dalam tempat sehat, nikmat, dan bisa menghadiri kajian Senin malam berkenan. Salawat dan salam selalu kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Abu Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan sahabatnya yang adalah Nabi Allah. Mudah-mudahan kita selalu menyampaikan syafaat kepada Amin amin ya rabbal alamin. Sebagai awal kajian malam hari ini, marilah kita membaca doa untuk belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Bil Islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Sebelum pada kajian inti, pesan pertama bagi yang akan ditanyakan pertanyaan, silakan awalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai mandi besar atau mandi junub, Pak Ustaz, yang ingin saya tanyakan, apakah apabila seseorang mandi besarnya tidak sesuai dengan tuntunan Rasul, itu juga mengakibatkan sholatnya tidak diterima? Karena kan kalau tidak sesuai berarti kan masih belum suci ya. Nah itu apakah juga sholatnya tidak diterima jika mandi besarnya masih salah? Dan tolong diajarkan singkat saja mandi besar yang betul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa saja kegunaannya salat isya, salat subuh, salat zuhur, salat asar, salat maghrib? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegunaan salat wajib. Oh, kegunaan, nggih. Sampun nggih. Ibu-ibu barangkali. Oh nggih. Mboten. Cukup. Nggih. Saya kira dua pertanyaan saja. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Alhamdulillahilladzi an'amana 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa huwa a'dhamu ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Miftahul Jannah Nurul Rahmah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa sampai kepada hari ini karena semuanya adalah Allah yang mengizinkannya atau menghendakinya, sehingga yang seperti ini patut untuk kita syukuri. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan baik ini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama tentang mandi junub atau yang sering disebut mandi besar. Kalau mandinya kalau mandinya keliru, karena ini termasuk taharoh, taharoh wudu, tapi karena ada sesuatu hadas yang besar sehingga harus menggunakan cara yang dituntunkan Nabi. Dan kalau yang tidak seperti dituntunkan Nabi ya keliru, artinya salah. Dan kalau salah, kalau kita tidak mengerti, insya Allah sholatnya sah, karena tidak ngerti, tapi setelah diberitahu segera kita memperbaikinya, dan yang itu sudah yang lampau tidak ngerti ya sudah. Bahkan kalau perlu yang dulu tidak pakai junub, ya sudah begitu katakanlah ada hadis besar terus wudu biasa terus sholat, insya Allah sah, ya tadi. Cuma kalau tidak tahu, kalau tahu ya tidak benar, maka itu kita perlu ngaji, perlu tahu. Terus menentukan itu sempurnanya sholat ditentukan dengan sempurnanya toharohnya atau berwudunya, bersucinya. Kalau tidak seperti itu ya tidak bisa. Artinya jangan harap kita sholatnya baik tanpa wudu yang baik. Nah, kembali kepada masalah mandi junub. Mandi junub itu mandi besar yang disunahkan waktu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan itu. Sahabat juga ada yang kurang mengerti betul. Pernah dilakukan oleh salah seorang sahabat, begitu dia katakanlah berhadas begitu, kemudian dia ingin junub tapi tidak ada air. Akhirnya dia ingat, oh ya, kalau tidak ada air kan tayamum. Lalu dia berguling-guling di pasir. Maksudnya tayamume wudu kayak tayamume mandi besar ya guling kuming gitu. Setelah itu dilaporkan Nabi tersenyum. Artinya Pak, ya membiarkan. Yaudah, sebetulnya kamu tidak perlu yang repot begitu. Lalu diberitahukan tentang cara berwudunya, cara mandi besarnya kalau tidak ada air. Kita kembali kepada masalah junub tadi. Apabila kita melakukan katakanlah sesuatu yang mendatangkan hadas yang besar. Contohnya adalah apabila kita suami istri melakukan hubungan suami istri atau senggama, otomatis itu kita diwajibkan untuk mandi besar. Mungkin kriteria yang pertama kami sebutkan kepada suami istri, tidak harus sampai kepada klimaks, tidak harus sampai kepada istilahnya selesai betul. Di dalam satu hadis disebutkan apabila seorang suami sudah duduk di atas paha istrinya, sudah termasuk junub, artinya segera. Diperjelaskan lagi bertemunya kedua farji,
Ya. Jadi antara zakar dan farji itu sudah cukup untuk berjunub. Artinya tidak harus melakukan hubungan sampai mendapatkan katakanlah kepuasan dan seterusnya. Jadi sekali lagi segitu besarnya perhatian kita terhadap masalah junub tadi. Kemudian kapan kita melakukan itu? Sering ada yang tanya, bagaimana kalau dingin, musim dingin seperti ini, kita mau ini padahal apa ya, harus mandi besar. Ini sebetulnya kita kekeliruannya kan mengartikan bahwasanya setelah selesai melakukan hubungan suami istri misalnya terus harus mandi. Tidak. Mandi besar atau wudhu dilakukan apabila kita akan sholat. Jadi kalau nggak sholat kan enggak, gitu. Katakanlah melakukan hubungan suami istri jam 10, 11, ya enggak akan sholat, ya enggak usah junub. Kecuali akan sholat, saya akan sholat malam, ya terpaksa harus junub, harus apa, mandi besar. Atau saya akan sholat subuh. Kalau begitu, kapan waktunya? Nah, sholat subuh, kita tahu waktunya sekarang jam katakanlah 45 menit, 4 lah gitulah. Jam 4. Apakah jam 4 persis? Tidak. Waktu subuh bisa sampai jam 4:30. Setengah 5 masih bisa. Katakanlah fajar itu, sini ada catatannya enggak? Kalau nggak salah fajar itu jatuh jam 5:10 menit. Jadi berarti sebelum itu jam 5 katakanlah terakhir masih kita bisa sholat subuh. Tapi kalau jamaah di masjid ya ketinggalan, masjid pakai waktunya. Nah, kita bisa sholat sendiri. Jadi sekali lagi kita bukan berarti harus menyegerakan junub karena waktu sudah masuk sholat. Waktu masuk sholat bukan berarti kita harus melakukan mandi besar. Masih bisa ada toleransi 10 menit, 20 menit karena mungkin dingin hawanya lalu kita merebus air panas dan seterusnya untuk ya katakanlah penghangat dan sebagainya. Jadi sekali lagi junub, lalu kemudian caranya yang pertama membersihkan bagian kemaluan kita, sampai bersih. Setelah itu kemudian kita melakukan mandi. Mandi itu dari paling atas sampai yang paling bawah, terbasahkan semuanya. Lalu Nabi memerintahkan dan hendaknya di sela-sela rambut ini dibasahi, artinya jangan sampai tidak basah. Nah, bagi wanita yang rambutnya panjang, apakah harus diurai? Tidak. Kalau memang sudah gelungan ya sudah, gebyur saja gitu. Lalu minimal 3 kali digebyurkan dan seluruh badan kita sudah basah. Dan diawali sebelum itu setelah membersihkan kemaluan tadi kita melakukan wudhu biasa. Nah, setelah wudhu baru kita gebyur. Gampangnya bahasa kita keramas. Apakah harus pakai sabun, pakai sampo? Tidak ada ketentuan itu. Hanya menggebyur, membasahi sampai seluruh tubuh kita, rambut kita, sampai kaki kita terbasahkan. Setelah itu kita sudah mandi besar. Terus ada sesuatu hal. Terus kita kentut. Batal. Yang batal apanya? Yang batal sucinya, wudhunya, tapi junubnya tidak perlu diulangi. Berarti kita wudhu lagi, wudhu tok, gitu. Jadi karena kita mau sholat, kita mau sholat, wudhu. Jadi sekali lagi, begitu kita sudah rampung junubnya, masih andukan atau gimana kok tahu-tahu kentut atau ingin buang air besar, ya sudah laksanakan. Berarti kita batal wudhunya, bukan batal junubnya, junubnya sudah selesai. Lalu kita wudhu lagi, karena batal tadi, entah kencing, entah apa gitu. Ya, paham ya? Jadi sekali lagi ini singkatnya begitu. Lalu kemudian setelah sholat kita katakanlah misalnya setelah sholat subuh kok melakukan lagi, nggak apa-apa, melakukan. Nah, kemudian nanti juga mandi junub kalau mau sholat lagi. Sholat apa misalnya? Sholat duha, sholat duhur. Ya. Kalau belum mau sholat ya nggak apa-apa, nggak mandi junub.
Nggih. Jadi kesimpulannya mandi junub ataupun wudu diharuskan karena kita akan sholat. Ngaten. Jelas sih Pak? Selanjutnya adalah pertanyaan yang kedua, kegunaan sholat wajib. Sholat wajib sering disebut sholat maktubah, sholat yang telah ditentukan. Sedangkan kita di dalam surat Adz-Dzariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Tugas kita begitu kita dihidupkan Allah, tugasnya mengabdikan diri kepada Allah. Mengabdikan diri kepada Allah. Lah, caranya gimana? Terus kemudian Allah menuntunkan melalui Nabi kita, yaitu sholat wajib. Ya. Sedangkan sholat lain seperti sholat sunnah, ada namanya macam-macam. Sholat sunnah rawatib. Rawatib itu artinya yang mengiringi wajib. Qobliyah, ba'diyah. Ya. Ada sholat sunnah seperti yang lain, duha, sholat sunnah malam, ya. Sholat sunnah apalagi, itu semuanya adalah pelengkap dalam rangka membagusi wajibnya. Kita punya sholat wajib, mungkin di sana sini ibarat pekerjaan kurang halus, ya, kurang indah. Nah, ini kita perindah, perhalus dengan sholat sunnah. Jadi sholat sunnah sering disebut juga nafilah. Sholat nafilah artinya sholat tambahan untuk nambahi wajib. Ya, wajib kita jangan-jangan kurang mungkin waktunya kurang pas. Ya, kadang-kadang terlambat, kadang-kadang maaf saja nggih, sak ketemune lah nggih. Sholat kok seketemune ngoten nggih. Kadang-kadang masalah pakaiannya, juga masalah wudunya tadi mungkin ada hal-hal yang kurang. Walaupun di sana sini sudah ada teguran-teguran. Apabila kita berwudu dan bagian yang harus kena air kok sampai tidak kena air, besok di yaumul qiyamah kita akan terjilat oleh api neraka bagian itu. Ya? Maka itu dalam berwudu benar-benar tertib. Ya? Tertib urutannya, lalu bagian-bagiannya harus benar-benar basah, ya. Meratakan air, bukan membanyakkan air. Jadi wudu dengan katakanlah ember lah, setengah ember, segayung, itu cukup, ya. Sebab hukumnya meratakan air pada bagian yang harus kena air, bukan membanyakkan air, gebyur ngoten mboten. Ini satu masalah sholat tadi. Jadi sekali lagi sholat wajib, bahkan Allah menghukumkan besok di yaumul akhir begitu kita dibangunkan, Allah memerintahkan malaikat, coba lihat catatan daripada sholatnya. Malaikat mengatakan, ya Allah, sholatnya ibaratnya biji, nilainya kurang ya Allah. Coba cari malaikat, dari hambaku ini barangkali ada kebaikan di dalam sholat sunnahnya. Jadi sholat sunnahnya dipetani malih. Alhamdulillah, dikatakan oleh malaikat, ada ya Allah begini, cukup masukkan dia ke dalam surgaku. Jadi jangan menyepelekan sholat sunnah. Ya, istilahnya ya dikoberkaken, disempataken. Karena kita tahu yang wajib ini belum tentu sempurna buat kita, walaupun kita sudah melakukan dengan hati-hati. Ya. Mungkin takbir kita kurang pas, mungkin salam kita kurang pas, mungkin bagian-bagian rukunnya yang lain juga kurang pas. Semuanya kita tembel dengan sunnah, sholat sunnah. Puasa demikian, puasa wajib, ada puasa sunnah. Puasa sunnah untuk nembel-nembel, untuk memperindah, memperbaiki wajibnya, puasa wajib. Begitu Pak? Ye? Ye. Terima kasih. Kita masuk pada acara kita atau topik kita. Pada malam hari ini kita mau matur tentang 3 bentuk muhasabah di tahun baru ini. Ikhwanul kiram rahimakumullah, alhamdulillah kita sudah masuk tahun 24. Ya katakanlah walaupun baru pinten-pinten nggih, 8 hari baru seminggu.
ini masih caranya kemebul lah, nggih. Tapi ada hal-hal yang perlu kita perhatikan. Allah berfirman di dalam satu ayatnya surat Al-Hasr. Surat Al-Hasr surat ke-59 ayatnya 18. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa tandur nafsun ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Surat Al-Hasr surat ke-59 ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tandur nafsun ma qaddamat lighad. Hai orang-orang beriman, ini yang kemarin kita sudah sebutkan. Ya ayyuhalladzina amanu, insyaallah Allah sudah menganggap orang yang ini, yang dimaksud amanu tadi, sudah beriman, sudah mendapatkan keimanan. Lalu kemudian dikatakan, bertakwalah kamu kepada Allah. Apa itu takwa? Takwa itu berusaha untuk mengikuti perintahnya, meninggalkan larangannya. Bertakwalah kamu kepada Allah. Lalu di ayat yang selanjutnya, wa tandur nafsun ma qaddamat lighad. Dan hendaknya di antara kamu memperhatikan tentang apa yang sudah kamu lakukan. Yang sudah kita lakukan, berarti ya tahun 23 kita petani lagi tahun 23 itu kita berbuat apa ya? Saya yakin di antara perbuatan-perbuatan kita itu ada di antaranya perbuatan dosa, perbuatan salah ya? Wa tandur nafsun ma qaddamat lighad. Untuk apa itu? Katanya untuk mempersiapkan tentang hari esok. Jadi kita suruh hitung-hitungan itu tadi karena kita akan masuk pada hari esok, hari akhirat. Jangan sampai kita nanti masuk di hari itu, kita sudah tidak bisa memperbaiki. Sekarang Allah memberi kesempatan kita panjang usia, bukan untuk hura-hura, bukan kita nyun sewu, bikin tumpeng, bikin kue, roti yang tinggi dan seterusnya. Itu baik enggak? Ya baik. Apalagi kalau dibagikan pada fuqara wal masakin. Tapi bukan itu saja. Tanda syukur kita, tambah hari, tambah kita mendekati final. Ya, kontrak kita hidup tambah dekat. Ya. Misalnya kontraknya katakanlah 60 tahun, sekarang 55. Berarti tinggal 5. Kalau besok tambah 1 tahun lagi, tinggal 4. Tambah 1 tahun lagi, bukan berarti kita bangga atau senang, tapi ingat kita kontraknya hampir habis. Ya. Nah, maka itu dikatakan suruh ingat tentang perbuatanmu yang lampau untuk kita persiapkan hidup yang akan datang. Yang akan datang Bapak Ibu lebih lama, lebih dahsyat. Dan hari itu disebutkan tidak ada kematian. Tidak ada kematian lagi, hidup terus. Khalidina fiha abadan. Jadi ini yang kadang-kadang kita tidak sampai ke situ pengertian kita. Ada satu cerita ya, mungkin Bapak Ibu juga sudah pernah mendengar. Besok kita dikumpulkan di padang mahsyar. La tazulu qadamat abd. Tidak akan bisa menggeser telapak kita, tidak bisa melangkah. Padahal panasnya luar biasa. Sampai digambarkan matahari dipendekkan sekali sehingga sampai otak itu mendidih. Mungkin kita bingung, lah nek otaknya mendidih mati. Sudah tidak ada kematian. Jadi kita tidak mati lagi besok. Adanya Pak, naudzubillah min dzalik tsumma naudzubillah, merasakan kepedihan yang luar biasa. Kalau di dunia jenengan keperang sakit itu waktu keperangnya nggih, ketutuk juga waktu ketutuk ketutuk martil itu tapi nanti sebentar lagi lama-lama hilang rasa sakit walaupun terus melentung gitu atau darahnya mengucur tapi rasa sakitnya lama-lama hilang nggih.
Itu dalam istilah kesehatan ambang sakitnya sudah mulai pudar. Tadinya sakit betul-betul hilang. Ya. Kalau di akhirat enggak. Besok terus begitu. Maka itu ada orang digambarkan dalam Rajabiyah itu, Isra Mi'rajnya Nabi, ada orang yang mencakar-cakar perutnya, mengeluarkan isi perutnya. Terus sambil menjerit-jerit tapi dikeluarkan terus. Loh kok orang mati? Enggak ada mati. Jadi dia merasakan yang begitu. Karena apa kata Jibril, itu orang yang dulu di dunianya memakan segala apa saja yang tidak dihalalkan, ditelan semuanya. Na'udzubillah min dzalik. Jadi ini satu contoh hidup di akhirat, jangan sampai kita gadekan hanya untuk dunia. Tapi dibalik, dunia akan kita gadekan demi akhirat kita. Gitu? Kita akan beli. Di dalam satu hadis Nabi SAW bersabda, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu tempat zira'ah, tempat kita bercocok tanam untuk akhirat. Kalau kita ingin panen besok baik, ya nandure sing apik. Ya, kita nandur sing bagus, disiangi, di matun. Pokoknya yang dibagus-bagus dipupuk supaya besok buahnya banyak sekali di akhirat. Artinya apa? Kita fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan di dunia demi masa depan kita yang langgeng. Ikhwanul kiram rahimakumullah, mudah-mudahan kita panjang umur, ya, dan sisa umur ini kita tidak tahu setahun, 2 tahun, 10 tahun. Yang jelas kaya-kaya lebih sedikit daripada yang kemarin. Ya. Kalau kemarin kita 50, andai kita bisa sama, berarti umur kita 100. Ya. Yang sudah di atas 50 berarti 100 lebih. Ya. Bahkan kalau kita mau berhitung betul, hasil perolehan, katakanlah kita 100 tahun hidupnya, ya. Kita sekarang masuk yang di tengah 50. 50 tahun yang lalu dengan 50 tahun yang akan datang sampai kita mati, hasil perolehan secara akal sehat mesti banyak yang kemarin. Karena yang kemarin ada usia belasan kurkuran, gitu, gendong, nyunggi, itu kuat banget nih kok. Kurkuran nggih, beras sekintal panggul dewek, nggih. Tapi kalau sudah 50 tahun yang kesini, Masya Allah, ruku be, aduh jangan nggih, suwe banget, menyate suwe, sujud nggih ngoten, krengkangan, ngoten lah, nggih. Maka itu sekarang kita harusnya berpikir yang sedikit ini hasilnya juga sedikit, mestinya kita akan rubah yang berkualitas. Ya? Karena perolehannya nanti lebih sedikit, lebih kecil, gitu. Tapi lebih kecil akan nutup yang besar tadi, ya caranya berkualitas. Sedikit ning bermutu, yang kemarin mungkin banyak kurang mutu, ngeten. Dengan kata lain apa? Al-hasanat yudhibul sayiat. Yang baik-baik akan menutup keburukan. Yuk kita tutup keburukan-keburukan tahun lalu dengan kebaikan. Ada 3 poin Bapak Ibu dalam muhasabah. Yang pertama, muhasabah sebelum kita berbuat. Muhasabah dari kata hasibu, yuhasibu, artinya hitung. Yuk kita hitung-hitungan cara wong dagangnya direkap, nggih. Modalnya 100 juta, lalu setelah tutup buku kita mau lihat, oh ternyata tambah 110, berarti badine 10. Kalau dalam istilah dagang yang benar, 10 itu belum tentu untung. 100 juta menjadi 110 belum tentu untung. Karena apa? Karena lihat besarnya modal, lihat kesulitannya, lihat jangka waktunya. Tapi kalau kita cuma secara nominalnya saja 100 dari 110 yang badi. Tapi sebenarnya belum tentu badi. Karena kita mungkin faktor kerjanya, lamanya dan seterusnya. Oke, kita akan hitung-hitung. Yang tadi yang pertama, muhasabah sebelum kita melakukan.
Yang kedua, muhasabah di dalam kita melakukan pekerjaan. Muhasabah yang terakhir adalah setelah kita melakukan. Ya. Ini kita diajarkan oleh Islam untuk melakukan itu. Itu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu sampai mengatakan hasibu qabla an yuhassab. Adakan perhitungan dari dirimu sebelum kamu diperhitungkan. Diperhitungkan oleh Allah. Ya. Jadi kita sebelum diperhitungkan kita yuk hitung-hitungan sendiri. Kira-kira nyong bisa apa ora ya? Dan seterusnya. Yang pertama adalah menghitung atau mengadakan muhasabah sebelum kita berbuat. Allah berfirman di dalam surat At-Takwir surat ke-81 ayatnya 29. Ya. Surat At-Takwir yang artinya menggulung. Wa ma tasya'unna illa an yasha'allahu rabbul alamin. Dan kamu tidak akan bisa melakukan atau menempuh sesuatu kecuali Allah yang telah menentukan. Ini membuat kita yakin apapun yang terjadi pada diri kita berjalan atas takdirnya. Ya. Panjenengan rawuh di sini nggak bisa kita mengatakan nek kula pancen sregep, saya itu sehat kok. Ya. Saya mah yang sudah niat dari kemarin sore atau tadi sore untuk itu semuanya memang baik, tapi tidak akan terlaksana kalau Allah tidak menentukan. Maka itu sebagai mukmin kita dianjurkan benar-benar bergantung kepada Allah setiap detik, Pak. Jangan lepas kita minta kepada Allah. Itu dikatakan dalam satu doa yang kita ucapan pada waktu kita sujud nggih. Ya mugallibul qulub tsabbit qalbina ala taatika wa ala dinika wa taatika. Ya Allah yang suka membolak-balikkan hati, ya, tetapkanlah hatiku pada agamamu dan ketaatan kepadamu. Ini tolong ibu bapak sering dipanjatkan, ya. Kita tidak bisa terlalu pede, ya. Oh kalau saya tiap hari ngaji kok, saya tiap hari baca Quran, insya Allah saya tidak akan kufur. Jangan begitu, ya. Ujub. Sebab apa? Allah bisa sewaktu-waktu menguji kita, dan ujian itulah yang akan menentukan baik buruknya kita. Cilakanya kita diuji dengan sedikit saja sudah lempang. Ya. Maka itu kalau kita lihat di dalam Quran tentang kisah-kisah Nabi, semua Nabi itu diuji. Dan ujiannya Nabi besar, keras. Ujian kita di bawah Nabi. Tapi ya juga level kita. Ibaratnya sakitnya sama mungkin. Karena level kita ya sudah cukup itu. Ya jangan sampai kita diuji yang berat-berat. Ya. Jadi ibu bapak, saya suwun, saya himbau, jangan lepas dari doa. Kayak apapun kita tergantung dari ketetapan Allah. Itu surat Takwir tadi, ayat 29. Jadi kayak apapun kamu menghendaki sesuatu nggak bisa kalau tidak Allah Rabbul Alamin yang menghendaki. Tapi apa Bu? Kita terus diam? Enggak, kita justru berikhtiar. Kita berikhtiar, saya akan merubah nasib, merubah apa saja. Saya ingin katakanlah lebih taat lagi, lebih baik lagi sholatnya. Ya, dirubah. Tapi jangan lupa kita doa. Ya. Lalu di dalam perjalanan hidup kita juga nanti akan mengalami katakanlah ujian-ujian. Mungkin ketemu dengan teman. Kadang-kadang kita dalam berkompetisi, kadang-kadang nyen sewu sok ada rusuhnya. Kompetisi agak rusuh, agak main kasar, ya. Yang penting, ini kadang-kadang, yang penting banyak, yang penting berhasil. Tidak, jangan sampai itu terjadi. Maka itu doanya apa? Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah, warinal batila batila warzuqna istinabah. Ya Allah, tunjukilah kepadaku yang benar itu nampak benar.
agar aku bisa menapakinya. Dan yang salah itu nampak salahnya ya Allah, sehingga aku bisa menghindarinya. Yang pada kehidupan kita nyata, yang ini sering kabur. Antara yang hak dan batil sering kabur. Apa boleh ya begini? Ya tidak boleh. Oh kalau begitu saya menghindar. Lah siapa yang bisa menentukan itu? Allah. Maka itu kita minta kepada Allah, tentukanlah. Sehingga kita tidak ragu-ragu menentukan itu. Ya? Misalnya satu contoh. Dalam hal-hal yang katakanlah bersifat pribadi-pribadi saja. Ya? Hubungan suami istri. Ya? Hak-haknya sudah tahu. Istri tahu, suami tahu. Tapi pada pada perjalanan hidup kadang-kadang kita juga bingung itu menentukan saya harus bagaimana. Ya. Misalnya satu contoh, seorang istri diminta oleh suaminya untuk katakanlah melayaninya. Padahal seharian kerja, kesel. Ya. Boleh enggak kita mengatakan enggak mau? Ini kan dan kadang-kadang dilakukan ini, ya. Nanti kita juga akan singgung yang laki-laki. Kalau begitu, boleh enggak kita mengatakan? Jawabnya enggak boleh. Ya. Sebab Nabi SAW pernah menceritakan kepada sahabatnya, aku pernah ditunjukkan kepada Allah tentang neraka. Dan subhanallah, aku terperanjat karena isi neraka banyak dari wanita. Lalu Nabi ditanya, ya Rasulullah, apa kesalahan wanita-wanita itu? Mereka kufur kepada Allah ya Rasulullah? Dijawab, enggak. Kufur kepada suaminya. Kufur artinya menutup, tidak mau tahu gitu. Itu kufur kepada suaminya. Apa? Kebaikan-kebaikan suaminya dilupakan hanya karena kesalahan sekali. Itu kufur. Lalu kemudian apa yang harus dilakukan oleh seorang istri kepada suaminya? Dihianati atau ditinggalkan. Termasuk tadi. Nah, kita kalau tidak syar'i dilarang menolak. Karena haknya suami yang dilanggar oleh istri. Sedangkan istri punya kewajiban untuk melayani suaminya. Ya. Nah tapi payah, capek. Ya. Nah ini kembali lagi. Kalau itu terus dadakan, tidak ada sebab, nggak boleh. Tapi kalau memang ada sebab, sakit, gitu. Katakanlah misalnya tadi sudah mau siap ya, tapi tahu-tahu datang mens. Oh ya berarti syar'i, nggak bisa melakukan. Tapi yang tidak syar'i tidak boleh. Nah sekarang gilirannya, apakah suami boleh memaksakan istrinya yang dalam keadaan yang begitu? Jawabnya tidak. Suami yang begitu adalah suami yang zalim. Ya? Karena ini memang harusnya ada satu kompromi antara suami istri. Maka itu suami istri kan ketemunya bukan hari itu tok. Kan seharian udah ketemu. Gitu? Sudah ketemu mulai dari pagi sampai sore, istilahnya cuma ke kantor aja pulang ya ketemu, artinya bukan dadakan gitu. Dadakan itu seperti nyun sewu nggih. Saya misalnya sekarang ketemu dengan panjenengan bapak-bapak inilah misalnya. Kan baru ketemu ini sekian hari saya enggak ketemu jenengan nggih. Terus saya misalnya, "Pak, antarkan saya lah." Aduh, Pak Saleh, nyun sewu. Kula jeng kondangan. Kan masuk akal nggih. Jenengan gitu karena nembe ketemu. Tapi kalau dari tadi ketemu terus, masa saya tidak tahu kesulitan jenengan? Ya, mesti tahu dong. Ya, suami juga tahu kesulitan istrinya juga tahu kebutuhan dari suaminya. Ya. Nah, itu nanti bisa diatur dengan cara kompromi tadi. Tapi kalau jawabnya, bagaimana seorang istri yang menolak? Dosa. Ya. Bagaimana suami yang memaksa? Dosa. Nah supaya tidak dosa gimana? Ya dikompromikan karena kita tadi maka itu terjadilah kita kehidupan yang harmonis. Kembali kepada masalah muhasabah tadi Bapak Ibu. Sekali lagi sebelum kita berbuat kita harusnya
sudah memikirkan. Memikirkan sesuatu yang akan berakibat. Jangan sampai kita berbuat tanpa perhitungan. Di dalam satu makalah peribahasa disebutkan, pikirkanlah dahulu semua yang engkau kerjakan atau perbuat, jangan kamu bicarakan semua yang engkau pikirkan. Jadi sebelum kita ngomong, sebelum kita berbuat, hendaknya menggalih, mikir. Kira-kira kalau ngomong, saya itu mau ngomong gini, kira-kira menyakitkan enggak? Wah, kayaknya kok anak sing tersinggung. Ya sudah, saya enggak akan bicara itu. Gitu loh. Jadi kita mikir, sebab apa? Apalagi yang namanya mulut, lisan, ini lebih dahsyat daripada tangan. Kata peribahasa Indonesia, tersayat oleh sembilu itu pedih. Sembilu preso nggih? Nika welat pring lah sing landhep nika. Tersayat oleh sembilu itu pedih, tapi tersayat oleh sekata atau perkataan lebih pedih. Karena luka yang oleh kata-kata itu marine suwe banget. Maka itu jangan sekali-kali kita ngumbar bicara tanpa makna, tanpa diperhitungkan. Sampai Nabi SAW bersabda tentang ini. Man kana yu'minu billahi wa yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Sinten kemawon, siapa saja yang sudah beriman betul kepada Allah dan hari akhir, jangan bicara ya katakanlah yang tidak perlu, yang tidak baik. Kalau tidak bisa ngomong yang baik-baik, ya sudah, diem. Jadi suruh kita ngomong yang baik-baik. Kalau tidak bisa ngomong baik, diem. Diam kita itu emas, kata Nabi. Tapi kadang-kadang kita ya ngomongannya kancane. Ke bocah atau ke wong loh, jangan masya Allah loh, meneng baik kayak recak. Dari meneng ngomong kayak recak. Padahal yang meneng itu yang bagus. Tidak akan bicara kalau tidak perlu. Tapi katakan orang sing penting sih ngomong. Yang penting sekarang ngomong. Itu teorinya Yahudi. Sebab Yahudi mengatakan kalau kita sudah bicara, walaupun kebohongan, 1000 kali bicara kebohongan, yang ke-1000 adalah pembenaran. Ya ini yang sekarang dilakukan mereka. Satu, masalah teroris. Itu kan Yahudi yang menemukan. Akhirnya kita umat Islam tertuduh menjadi teroris sekian puluh tahun. Puluhan tahun. Teroris, termasuk orang Palestina dicapnya sebagai teroris. Tidak tanggung itu, 69 tahun. Teroris. Sekarang udah mulai terkuak. Siapa teroris yang sebenarnya? Itu. Tadinya dia bicara begitu sehingga kita pun ikut-ikutan ngecap. Teroris. Sudah berapa korbannya umat Islam dicap itu? Nah, gitu. Jadi sekali lagi kita ikut-ikutan teori Yahudi mengatakan katakanlah ini padahal tidak tahu yang sebenarnya. Sekali lagi jangan asal bicara kalau kita tidak mengerti tentang dampak bicara kita. Muhasabah sebelum melakukan perbuatan. Sekarang yang kedua, muhasabah di waktu kita berbuat. Ikhwanul kiram rahimakumullah, ada dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Nabi berpesan, sesungguhnya seorang hamba berbicara dengan satu kata yang tidak dipikirkan lebih dahulu, ternyata perkataan tersebut akan menjerumuskan dia ke dalam neraka jahanam yang kedalamannya lebih dalam daripada jarak antara barat dan timur. Naudzubillah min dzalik. Jadi artinya terperosok betul hanya karena sebuah kata. Kalimah dalam Arab, kalimah itu kata. Kalau kalimat-kalimat kalimah dikumpul menjadi kalimat. Jadi kalimat susunan daripada kalimah. Di Indonesia dirubah, kalimat tetap kalimat,
Tapi kalimah dirubah menjadi kata. Kata kalau berkumpul menjadi satu namanya kalimat. Ngoten nggih? Nah, tapi di dalam bahasa Arab nama kata itu adalah kalimah. Jadi satu kalimah, satu perkataan yang keliru, yang tanpa proses dipikir akan menjerumuskan kita ke dalam neraka yang jauh sekali. Artinya mentasnya sulit kesalahan yang begitu. Sehingga perlu kita waspada terhadap perbuatan kita yang sedang kita lakukan. Ya. Lalu kemudian apa ya istilah caranya? Caranya setiap kita melangkah sesuatu kita cross check dengan Quran dan Sunnah. Artinya dengan petunjuknya Allah dan Rasul. Yang saya lakukan sekarang sudah cocok enggak dengan petunjuk Allah dan Rasulnya? Cocok, bismillah. Lalu kita berdoa, ya Allah mudah-mudahan aku bisa tetap berjalan di atas jalan Siratal Mustaqim. Jadi kita insya Allah selamat. Ya Pak Ibu, nah ini kadang-kadang kita juga tergoda oleh lingkungan. Waktu kita melakukan suatu amal ini sudah baik, sudah niati dari rumah sudah jauh. Ternyata begitu ketemu di suatu tempat bisa saja berubah. Karena pengaruh dari orang. Sering panjenengan mengalami ngoten nggih? Kenapa terjadi? Karena kita tidak punya gondelan yang maton. Kalau kita punya pegangan, nggak mungkin kita tergoyahkan. Contoh nggih, ibu-ibu lah. Ibu-ibu itu kalau masak gampangnya, katakanlah masak lodeh itu sudah katakanlah gondelan sudah kuat. Harus ada santannya, harus ada ini, harus ada ini, harus udah itu mbok digoyahkan kemana saja. Besok dicitani lodeh yang nganggo kencur ora. Oh menenak ora. Tetap dia karena dia tahu. Tapi bagi ibu-ibu yang nyun sewu masaknya hanya dong-dongan, ditambahi kencur, karo jahe sisan. Allah ya. Dia ngerti. Berarti sekali lagi Bapak juga demikian, gitu. Bapak juga berbuat sesuatu kalau tidak punya gondelannya, kita mesti ikut apa yang dikatakan orang. Karena kita juga tidak punya prinsip, tidak punya gondelan tadi. Maka itu kita setiap hari belajar, setiap hari taklim untuk apa? Supaya kita tahu yakin, gitu. Yakin kalau ini gondelan kita. Digoyah kayak apapun tidak. Ini yang disebut di dalam Islam akidah. Akidah kita harus kencang. Akidah dari kata akada, ya akidu dan akidatan artinya bundelan. Bundelan yang nggak boleh lepas, apalagi lepas. Renggang mawon nggak boleh. Kendor nggak boleh. Harus kencang, kencang banget. Sebab apa? Ini akidah. Akidah kita harus kencang. Itu kalau panjenengan akidahnya kuat, sudah. Ini yang katakanlah Allah memberikan hikmah kepada kita seperti kondisi Palestina. Coba kita mempelajari tentang Palestina. Mereka coba ada wanita yang kebetulan dia itu berada di luar Palestina. Dia sebagai katakanlah jurnalis yang di luar. Jadi warga Palestina menjadi jurnalis corongnya orang Palestina. Lalu kemudian dia wartakan. Tahu-tahu dia dibel oleh saudaranya. Kalau kakakmu meninggal, sebentar lagi dibel adikmu meninggal, sebentar lagi dibel bapakmu meninggal. Terus kemudian dia katakanlah manusia menangis. Setelah itu dia diam dan kemudian ditelepon oleh temannya. Apakah kamu baru tahu kalau kondisi ini adalah kondisi yang sangat baik? Kita memang disiapkan Allah untuk menuju kepada surganya Allah melalui jihad. Dan kita harus tahu bahwa di antara kita harus ada yang meneteskan darah dan melepaskan nyawanya demi satu jihad fisabilillah. Kemudian dia bangga sekali. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa baqalillah. Alhamdulillah
Allah telah mengekalkan sesuatu untuk saya. Dan kemudian dia tegar kembali. Ini akidah, Pak. Kalau tidak ada akidah ya anaknya apa? Blek. Nggih. Pingsan dan seterusnya. Kita lihat anak-anak mereka, lihat bom, lihat gini. Oh itu karena mungkin sudah terbiasa. Biasa ya ora bisa, Pak. Biasa ya kaget baik. Contohnya kita aja yang namanya merconan tiap mau badan kan biasa nggih. Ini ngapain dhewek ya kagetan kok, nggih. Dor Allah, kae dar padahal mercon, nggih. Nah kalau ini bukan mercon ini, nggih. Bom. Jadi mereka memang sudah siap. Artinya Pak, cuma tunggu nanti saya mau syahid sekarang apa besok apa ngemben gitu. Ini akidah, nggih. Lah kita juga begitu. Akidah kita harus kita kuatkan supaya kita di dalam muhasabah melakukan perbuatan kita tidak miar-miur, udah langsung kita. Ini ibaratnya sekarang suruh milih, Bapak Ibu milih ini, ya ini, gitu langsung tegas. Karena apa? Kita sudah tahu tentang pijakan kita. Yang selanjutnya yang terakhir muhasabah setelah melakukan sesuatu. Jadi kita sudah melakukan, yaitu tahun 23 kita sudah lakukan. Kita buka itu di dalam surat Al-Imran. Surat Al-Imran surat ketiga ayatnya 135. Itu urut-urutannya sebenarnya 132 juga tentang apa ciri daripada muttaqin nggih. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatun arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin dan seterusnya sampai kepada ayat 135. Itu 135 di situ Allah menegaskan tentang hamba-hamba Allah yang apabila dia telah melakukan sesuatu yang katakanlah salah, berdosa, dia cepat-cepat untuk beristighfar. Jadi sadar saya telah salah. Beristighfar lalu kemudian memohon kepada Allah. Dari permohonannya yang terakhir itu beliau orang ini mengatakan apa? Tidak ada ampunan ya Allah kecuali ampunan darimu. Jadi orang yang sudah melakukan pekerjaan kita koreksi ternyata di sana ada salah. Tahun 23 ada salah. Lalu bagaimana? Tidak usah kita bingung, artinya apa? Cuma ngungun, getun, nggak selesai-selesai itu. Toh itu sudah terlanjur, 23 sudah lewat. Yang ada apa yang baik dari kita? Yang baik kita mohon ampun kepada Allah, beristighfar. Sebab Allah Maha Ghafur Rahim, menerima segala kesalahan kita. Dan Allah senang kepada kita kalau kita telah berbuat salah dan kembali. Maka itu dikatakan tobat atau tubah. Itu artinya adalah orang yang kembali. Jadi Allah melihat kita kalau berbuat salah itu telah pergi. Gampangannya ana wong minggat. Itu tak salah. Tahu-tahu kok dia datang, wah itu tobat. Jadi Allah menggambarkan orang yang tobat itu seolah-olah orang yang sudah pergi jauh dari Allah, kemudian mendekat kepada Allah. Allah senang. Kowe marang ini maning, ngeten nggih. Lalu kita mengatakan itu di dalam istighfar kita yang panjang itu, Sayyidul Istighfar nggih. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa badika mastata. A'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'mati alayya wa abu'u bidanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Jadi tidak ada ampunan ya Allah kecuali Engkau. Ini satu bentuk kepasrahan. Ya Allah, aku hamba-Mu, Engkau yang menciptakan aku. Aku telah mempunyai komitmen untuk mengabdi kepadamu. Katakanlah taat kepadamu, tapi aku salah ya Allah. Ampunilah dosaku ya Allah, kesalahanku. Tidak ada yang bisa mengampuni dosaku dan kesalahanku kecuali Engkau. Kemudian kita beristighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih.
makin banyak istighfar kita, makin baik ibu bapak. Maka itu disunahkan sehabis sholat duha. Itu kadang-kadang kita sholat duha, ada doa itu yang panjang ya. Malah itu doanya masuk kategori hadis yang dhaif. Ya, yang doa itu loh, ya Allah in kana rizki fis sama'i fa'anjil, fa in kana fil ard fa'akhraj, wa in kana ba'idan wa qarib, wa in kana qalilan wa akhtar. Itu doa dhaif ya. Walaupun itu baik, tapi kalau itu dibaca di sembarang waktu boleh. Tapi dhaifnya karena apa? Karena seolah-olah itu diberikan untuk setelah sholat duha. Kalau ibu membaca doa itu, bapak membaca doa itu bagus. Doa itu kan bagus, minta ya Allah berilah rezeki aku, sekiranya rezeki aku masih di langit turunkanlah, sekiranya masih di bumi keluarkanlah, sekiranya masih jauh dekatkanlah, sekiranya sedikit banyakkan. Itu kan baik. Tapi menetapkan itu sebagai doa untuk sholat duha dhaif. Yang rajih, yang qat'i, yang kuat apa doanya? Istighfar. Rabbik firli warham wa anta khairur rahimin. Rabbik firli warham wa anta khairur rahimin. Rabbik firli warham wa anta khairur rahimin. Itu sampai berkali-kali Rasulullah sering membaca itu setelah duha sampai 100 kali. Panjenengan tidak 100 kali, 20 kali, 30 kali. Ya? Jadi kita mohon ampun. Rabbik fir warham wa anta khairur rahimin. Rabbik fir warham. Ya Allah, ampunilah aku, rahmatilah aku. Wa anta khairur rahimin. Engkau adalah sebaik-baik daripada pemberi rahmat. Jadi ini yang kita minta. Dan nanti dalam keseharian ibu bapak, tolong kita banyak beristighfar. Nganggur sedikit, astagfirullahaladzim. Kalih ngelus-ngelus dengkule sing pegel, astagfirullahaladzim. Okay. Aja lah ki dengkul kok dadi lara. Ampun dinggir sulani dengkule lah nggih. Okay. Kita karo ngelus-ngelus karo astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya, terus mau pakai istighfar yang mana saja, yang pendek, yang panjang, gitu. Astagfirullah, istighfar yang banyak. Ya. Sebab apa? Istighfar ini benar-benar mendekatkan kita kepada Rabb Tuhan. Ya. Karena dengan istighfar itu Allah senang. Ya. Allah senang kepada kita. Ngaten Bapak Ibu, ada 3 poin ya untuk muhasabah kita sebelum kita berbuat. Kita sekarang ini tahun baru kan, kita sebelumnya kita harus hati-hati. Waktu kita melakukan itu juga harus hati-hati. Yang sudah jangan cuma digetuni tok. Yang sudah ya sudahlah. Ya. Yang pertama di dalam taubatan nasuha, kalau Allah cuma berfirman di dalam surat At-Tahrim surat ke-66 ayat 8 itu. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang beriman, hendaknya kamu bertobat dengan tobat yang baik, yang nasuha, yang sempurna. Ya. Kemudian mufassir, para ahli tafsir menafsirkan melalui beberapa hadis itu, apa itu taubatan nasuha? Ternyata dari itu disimpulkan taubatan nasuha dengan 3 cara. Menyesal atas perbuatan yang kita tidak baik, berarti yang lampau itu tadi. Lalu tidak mengulangi, ini sekarang kita akan berbuat yang tidak mengulangi perbuatan yang kemarin yang salah, yang keliru, yang jelek. Lalu menggantikan perbuatan yang baik. Jadi setelah yang pertama sadar, insaf, tidak mengulangi, tambah lagi memperbaiki, yaitu perbuatan baik ini bisa menutup perbuatan yang salah atau yang keliru. Nabi bersabda, sebaik-baik perbuatan baikmu adalah sholatmu. Jadi sholat ini luar biasa Pak. Ini kalau sholat kita didandani terus dibetulkan benar-benar sholat yang baik, udahlah semua perbuatan salah yang kemarin terhapus dengan sendirinya.
Karena Allah hanya akan melihat sholat kita. Sholatnya baik, yang lain tidak direken. Tapi kalau sholatnya sudah tidak benar atau tidak benar, ya mulai dipetani sing lia-lia. Jadi sekali lagi ya samalah dengan Pak polisi itu kalau lihat di jalan, kalau jenengan pakai motor udah ada helmnya, lampunya murup, spionnya loro dan insya Allah lah kayaknya orang di stop lah, tapi mulai wis kenal pote seru, orang nganggo helm malas mulai. Begitu diprit jebulannya orang dua STNK, orang dua SIM lah mulai dipetani gitu. Jadi Allah sudah sholatnya saja. Kalau sholatnya beres yang lain. Makanya Pak. Pak, jadi saat menit Pak. Masalah itu hadis junub itu saya mendapatkan ilmu wudu dulu apa harus dulu. Kalau yang saya kerjakan wudu dulu baru hadus sih. Iya, wudu dulu. Jadi wudu dulu, lalu kemudian kita mandi, mandi. Tapi setelah berwudu, hati-hati setelah berwudu tidak sampai menyentuh kemaluan. Karena berwudu kalau menyentuh kemaluan batal. Nah, maka itu kalau berwudu biasa, enggak pakai junub. Habis wudu, bolehkah kita wudu di kamar mandi? Boleh. Lalu kemudian kamar mandi sekarang kan tidak seperti zaman dulu ada jumblengnya ngisore niku nggih. Kalau sekarang kan tidak bersih lah, gitu. Lalu kita berwudu, lalu setelah wudu hati-hati dalam berhandukan waktu handuk. Kalau kita menyentuh kemaluan kita batal. Sama dengan junub. Begitu kita wudu, belum sampai junub, kok ya sama aja kita kembali wudu dulu. Wudu dulu baru junub. Dan nanti kalau setelah junub tadi batal karena sesuatu tadi entah BAB dan seterusnya, yang batal junubnya. Tidak mengulangi wudunya, yang batal wudunya, junubnya tidak usah diulangi. Jadi junubnya sudah junub. Nah, sekarang kentut berarti wudunya sing batal. Wudu lagi, terus kemudian kita untuk sholat. Ngaten nggih? Lah. Demikian Bapak Ibu yang kami hormati, yang bisa kami sampaikan tentang muhasabah, 3 cara muhasabah kita di dalam tahun baru ini. Mudah-mudahan Allah menetapkan tahun ini adalah tahun kebaikan buat kita dan akan menjadikan kita tambah istiqomah di dalam agama kita. Amin ya rabbal alamin. Banyak kekurangannya kami mohon maaf, dan sekiranya ada kebaikan merupakan anugerah Allah kepada kita. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu Pak, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ustaz atas semua pemahaman kami dan anugerahkan rasa cinta dan support kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bagi akhir adalah kita tutup yang malam ini dengan kata bersama. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.